4 November 2020. Lexio Divina, Galatia 6 ayat 11-18. Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Transformasi hidup. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Galatia 6 ayat 15. Ciptaan baru, kata baru di sini dalam bahasa asli menggunakan kata kainos dan bukan neos. Meskipun apabila diterjemahkan mempunyai arti sama, yakni baru, tetapi keduanya mempunyai makna yang berbeda. Neos mempunyai makna bahwa sesuatu benar-benar baru dari awal, sedangkan kainos mempunyai makna memperbarui dari yang sudah ada. Jadi, ciptaan baru yang bahasa aslinya kainos dimaksudkan di sini adalah diperbaharui ciptaan yang sudah ada. Dengan kata lain, ada transformasi hidup dari kebiasaan hidup yang lama atau sering berbuat dosa menjadi hidup yang baru, yakni hidup yang berusaha menjauhi dosa. Inilah yang ingin ditekankan oleh Paulus, yakni adanya transformasi hidup. Baik bersunat ataupun tidak bersunat, kalau tidak mengalami transformasi hidup, maka itu semua tidak berarti. Sebaliknya, meskipun tidak disunat tetapi mengalami transformasi, itulah yang terpenting. Dengan kata lain, hidup yang mau diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik. Jika dulunya sering berkata kotor, dengan percaya Kristus akan mengalami transformasi hidup sehingga tidak lagi berkata kotor. Memang tidak akan langsung berubah 180 derajat, tetapi akan mengalami progresif, perubahan menjadi lebih baik. Inilah yang dinamakan transformasi hidup. Melalui firman Tuhan hari ini, harusnya kita belajar bahwa ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka seharusnya kita menjadi ciptaan baru, atau dengan kata lain, mengalami transformasi hidup. Kita mengalami perubahan hidup secara progresif menjadi lebih baik. Karena itu, kita harus dengan rendah hati menerima pimpinan Roh Kudus untuk dapat diubahkan.
Misalnya, kita dulunya suka marah. Maka ketika kita sudah menerima Kristus, kita harus mengalami transformasi hidup sehingga kita tidak lagi menjadi suka marah. Kita harus bisa menjadi lebih sabar. Kita harus secara perlahan tetapi pasti berubah menjadi lebih baik atau progresif dan menjadi serupa dengan Kristus. Bersediakah kita bertransformasi menjadi serupa Kristus? Studi pribadi. Ketika percaya kepada Kristus, sudahkah kita mengalami transformasi hidup? Jika belum, rendahkanlah hati dan mintalah kepada Tuhan agar Dia mengubahkan hidup kita untuk menjadi serupa Kristus. Pokok doa, berdoalah agar Tuhan memberikan kita hati yang rendah hati untuk mau dipimpin dan diubahkan oleh-Nya, sehingga kita menjadi serupa dengan-Nya.